kan belum di. Oh, oke, teman-teman. Alhamdulillah. Ternyata. Wow. Kayaknya 5 tahun juga, kayaknya lebih nih. Lebih dari 5 tahun nih. Yang saya ingat itu ini. Udah 5 tahun lebih. Tapi ternyata masih bisa fungsi. Ini kalau harddisknya sih kayaknya berhasil, teman-teman. Jadi PC ini, motherboard ini udah beberapa tahun nganggur karena saya punya yang Core i5, jadi terbengkalai. Tapi ternyata ini nyala juga, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Bilbil, teman-teman. Kali ini saya mau mengunboxing power supply untuk Gigabyte. Nah, jadi gini teman-teman, ini udah lumayan telat sih kirimannya ya, sekitar 4-5 hari gitu kemarin. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi sore ini udah dateng, saya langsung buka aja. Masalahnya saya udah nggak sabar nih. Ini komputer saya udah mati beberapa tahun, belum di apa-apain lagi nih. Masalahnya bukan kesulitan ya, saya susah juga sih nyarinya yang 8 pin ini. 8 pin apa si power supply yang 8 pin ini susah. Oke teman-teman, kita buka aja yuk langsung. Nah, dari sini kita dikasih kabel power satu, lalu ini teman-teman, Voltron 300 FX. Oke, dusnya kita singkirin dulu. Kita langsung ke ini, bahas satu-satu. Nah, ini teman-teman, rata-rata kalau power supply itu biasanya dia kalau nggak 4 6 ya 6 pin, biasanya 6 pin. Ini pakai yang 8 pin buat yang di sini nih. Ini fungsinya juga saya kurang tahu, masalahnya kan saya bukan ahli komputer, tapi ya saya dikit-dikit bisa sih ngerakit gitu, ngerakit terus install. Kebetulan PC ini PC kesayangan saya dulu, karena PC ini waktu zamannya muncul dia wah mantep banget. Ya kalau bisa dikatakan sih setara Core i5 ya, cuman dia kelemahannya di RAM. RAM-nya dia kan masih DDR2 ya, nggak belum, kalau ini kan DDR3. Kalau yang Core i5 itu DDR3, DDR4 udah ada gitu kan. Ini kelemahannya cuman di DDR2 aja gitu kan. Tapi nanti kita lihat ya, settingan buat setting Corel Draw itu enak atau enggak ya. Oke teman-teman, nah ini kita singkirin dulu. Ini VGA nya Gigabyte juga, saya pakai yang 2 GB. Terus untuk RAM-nya, ini RAM-nya PC2 8500 2 GB. Oke, saya pakai 2 keping Fatality. Ini lumayan dulunya sih buat game. Dulu buat game sih. Tapi buat dipakai setting Corel Draw juga lumayan. Oke teman-teman. Nah, ini kita langsung aja ke
kok casingnya kayak gini. Ya teman-teman, ini casing saya bikin kebetulan dari tick block, ada tick block bekas. Ya udahlah, saya bikin kayak gini aja supaya gampang juga sih. Saya kan sering copot-copot ganti hard disk. Kebetulan sering ngoprek hard disk rusak juga sih, benerin hard disk. Nah ini teman-teman, jadi supaya memudahkan, nggak usah bongkar casing atau apa gitu kan. Oke teman-teman, kita pasang aja ya. Soalnya udah nggak sabar juga nih ngetes jagoan saya yang dulu nih. Buat yang belajar kayak gini bagus juga sih. Liatin, sebenarnya gampang juga sih, cuman kalau misalkan dalemannya banget gitu ya, model programnya ya yang namanya nggak sekolah kan nggak bisa lah, paling dikit-dikit ngerti dikit-dikit. Buat yang belajar lumayan juga sih kalau buat belajar. Yang penting di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Ya. Nggak bakalan ketukar teman-teman. Ini kan pin-pinnya udah udah ada ya, jadi pinnya udah nggak bakalan ketukar gitu kan. Teman-teman tinggal perhatikan ininya nih, kayak gininya ya. Ini juga sama, yang ini sama, jadi nggak bakalan ketukar. Walaupun teman-teman masukin kayak gini, ini nggak bisa, ini harus kayak gini. Ini udah ada pin-pinnya. Jadi sebenarnya gampang banget sih kalau cuman gini-gini aja. Cuman nanti teman-teman harus lebih belajar di programnya. Nah, program juga bisa belajar. Oke, di sini kita masukin ke SATA 1 aja. Oke. Nah, ini teman-teman harus perhatikan cara memasang RAM. Cara memasang RAM ini nggak bisa ya, kebalik juga nggak bisa. Ini masalahnya kan pin yang ini nih ada bukan pin, coak ya. Coak kalau orang Jerman bilang ini coak. Coaknya itu legok itu jadi dia ada sekatnya gitu. Nah, sekat ini nggak bakal ketukar. Kalau misalkan kebalik, ini nggak bisa masuk. Jadi memang kalau misalkan teman-teman juga masang nggak bakalan salah, asal teman-teman perhatikan ininya ya. Kita pasang misalkan di yang merah aja ya. Oke, kita pasang di tempat yang merah. Sip. Lalu kita pasang VGA-nya. Jadi deh.
Oke teman-teman, kita jajal gimana performanya, lincah atau lambat atau lemot atau gimana. Oke, yuk langsung kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang semuanya sudah terpasang, mouse sudah terpasang, keyboard sudah terpasang, lalu kabel-kabelnya sudah terpasang. Kita nyalain dulu monitornya. Oke, monitor sudah nyala. Lalu kita nyalakan motherboardnya. Ini perlu diketahui teman-teman, di sini ada pin-pin ya. Ini ada pin apa buat hard disk LED, atau misalkan power switch, reset switch. Di sini ada semua. Teman-teman tinggal baca, di sini ada HDD switch atau PWR switch gitu kan. Kita koneksikan yang PWR power switch ya. Kalau saya di sini nanti kita tek. Misalnya ini tombol untuk powernya kan belum di. Oh oke teman-teman, alhamdulillah ternyata wow ternyata nyala teman-teman. Oke, mantap jiwa. Udah berapa tahun kita ini nggak dinyalain, tapi saya juga kurang tahu nih masalahnya harddisknya nggak tahu harddisk ini harddisk bukan bekas komputer ini kalau nggak salah, ini bukan diinstal di sini kayaknya, support nggak atau instalasinya nih, instalasi Windows-nya. Kita lihat aja ya, takutnya ini harddisk bukan bekas di komputer ini, masalahnya udah lama banget harddisknya udah dicopot di komputer ini. Kayaknya nyala deh. Wah alhamdulillah. Waduh, password nih, passwordnya apa ya? Bukan. Wah, mantap teman-teman. Oke, oh kan, alhamdulillah ternyata bisa nyala kembali teman-teman. Kita bisa lihat. Nah, ini kita atur dulu resolusinya. Kita pakai resolusi yang udah benar, kita pakai yang kecil aja dulu. Oke, resolusinya kurang tepat ini, kayaknya PGA nya belum diinstal ya. Nanti kita install dulu PGA supaya bentar. Wow, kita pakai resolusi tinggi aja lah. Oke, lalu wah ini pengaturannya belum pas nih. Auto, nah. Oke, mantap. Berhasil teman-teman. Jadi PC ini, motherboard ini udah beberapa tahun nganggur karena saya punya yang Core i5, jadi terbengkalai. Tapi ternyata ini nyala juga, alhamdulillah. Bagus. Coba kita lihat di CPU Z.
Intel Core 2 Quad Ki 9650. Wow, mantep nih. Ini udah lama banget teman-teman, saya udah lupa ini apa spek-spek dalamnya, karena memang udah lama ditinggal gara-gara punya yang baru. Nah ini untuk prosesornya 3 GB, lalu cache memorinya ini 4 2 10, size nya 32 KB, besar cache 3288 24 W. Motherboardnya GB, memorinya DDR2 4 GB, dual. Grafiknya Nvidia. Oke teman-teman, segitu aja dulu. Nanti kita lanjutkan kalau misalkan proses instalasi CorelDRAW, atau misalkan kita butuh Photoshop, atau misalkan kebutuhan untuk untuk setting saya di sini. Alhamdulillah. Jadi teman-teman kalau misalkan punya motherboard atau komputer yang jadul, terus teman-teman mau rekondisi atau bukan rekondisi ya, kalau teman-teman misalkan mau dibangun kembali, itu kayaknya sangat mungkin teman-teman, sangat mungkin, karena yang saya lihat ini udah lama banget. Berapa tahun ini? Kayaknya 5 tahun juga, kayaknya lebih dari 5 tahun nih. Yang saya ingat itu ini udah 5 tahun lebih, tapi ternyata masih bisa fungsi. Ini kalau harddisknya sih kayaknya bukan instalasi yang ini nih, kayaknya bekas gigabyte yang mana gitu, tapi alhamdulillahnya bisa cocok gitu. Biasanya sih nggak bisa masuk teman-teman, biasanya nggak bisa. Ini biasanya harus di-repair dulu sistem Windows-nya gitu. Nah sekarang ini udah nyala. Oke, jangan lupa juga teman-teman like, subscribe, and komen di bawah ya, masalah pemasangan RAM, VGA, atau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan lain, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Saya senang banget nih ngelihatnya udah bisa hidup lagi. Mantap. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, alhamdulillah, ternyata wow. Kayaknya 5 tahun juga, kayaknya lebih dari 5 tahun nih. Yang saya ingat itu ini udah 5 tahun lebih, tapi ternyata masih bisa fungsi. Ini